Catatan Presiden RI. Presiden Joko Widodo menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tetap dipilih langsung oleh rakyat. Kan masih dalam bentuk RUU, rancangan undang-undang, dan itu inisiatif DPR. Belum sampai juga ke wilayah pemerintah, belum sampai ke meja saya juga. Sehingga biarkan itu berproses di DPR. Pemerintah ada posisi sendiri, Pak? Kalau tanya saya, ya gubernur dipilih langsung. Presiden Joko Widodo menekankan pemberantasan dan pencegahan korupsi butuh upaya masif dan sistemik. Pendidikan, pencegahan, penindakan, ya. Tapi ini ada sesuatu yang memang harus dievaluasi total. Kembali lagi, apakah korupsi berhenti? Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyata tidak. Karena memang korupsi sekarang ini semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negara dan multi yurisdiksi, serta menggunakan teknologi mutakhir. Oleh sebab itu kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutomo Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 11 Desember, Presiden Jokowi menghadiri dan meresmikan Festival Vokasi dan Festival Merdeka Belajar ketiga tahun 2023 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Presiden Jokowi antara menegaskan pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan. Selain itu, menurut Presiden, pendidikan harus memecahkan masalah serta memanfaatkan peluang dan perubahan. Presiden Jokowi mengapresiasi pendidikan vokasi dan kebijakan Merdeka Belajar. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi melakukan dialog dengan peserta yang hadir dalam festival tersebut. Saya bisa mengajar anak-anak yang dimana itu sangat berimpact banget bagi saya maupun anak-anaknya, langsung terjun ke masyarakat bahwa anak-anak di sini tuh butuh kita mahasiswa untuk lebih dekat, lebih mengetahui anak-anak seperti apa dan lingkungan seperti apa. Hadir dalam acara itu Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek Nadiem Makarim serta pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Senin 11 Desember di Jakarta Utara, Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Stasiun Pompa Air Ancol Sentiong, Jakarta Utara. Presiden Jokowi menjelaskan pembangunan stasiun pompa air itu merupakan langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi banjir. Kemudian pada hari ini telah selesai stasiun pompa air Sentiong di Ancol yang menelan biaya 481 miliar rupiah. Kita harapkan dengan selesainya tadi di hulu, di tengah, di hilir, di Sentiong ini, kita harapkan banjir di Jakarta bisa berkurang kurang lebih 62%. Dan ini adalah stasiun pompa terbesar di Indonesia, paling besar. Dan ya menghabiskan anggaran juga sangat besar, 481 miliar rupiah. Kita harapkan ini stasiun pompa ini akan mengurangi banjir yang ada di 7 kecamatan di DKI Jakarta. Setelah peresmian, Presiden Jokowi menanam pohon di kawasan stasiun pompa air tersebut. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu, Menteri ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Senin 11 Desember setelah meresmikan stasiun pompa air Ancol Sentiong, menjawab pertanyaan wartawan tentang rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang merupakan hasil inisiatif DPR, Presiden Jokowi menjelaskan rancangan undang-undang tersebut belum sampai ke mejanya. Presiden Jokowi menegaskan dirinya berpandangan untuk Gubernur Daerah Khusus Jakarta, gubernurnya dipilih langsung oleh rakyat. Kan masih dalam bentuk RUU, rancangan undang-undang, dan itu inisiatif DPR. Belum sampai juga ke wilayah pemerintah, belum sampai ke meja saya juga. Sehingga biarkan itu berproses di DPR. Pemerintah ada posisi sendiri, Pak? Kalau tanya saya, ya gubernur dipilih langsung. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menjawab berbagai isu yang ditanyakan oleh para wartawan istana, seperti penanganan soal pengungsi Rohingya. Ditempatkan di mana, Pak? Berarti? Pengungsi Rohingya kan nanti mau ditempatkan di mana, Pak? Karena kan pemerintah katanya sudah menyatakan akan menampung sementara, Pak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Senin 11 Desember di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi memimpin sidang Kabinet Paripurna. Sidang Kabinet itu membahas persiapan Natal tahun 2023 serta Tahun Baru 2024. Selain itu, sidang Kabinet juga membahas tentang kondisi perekonomian terkini serta evaluasi program dan kegiatan tahun 2023. Dalam pengantar sidang Kabinet, Presiden Jokowi kembali menekankan tentang realisasi anggaran tahun 2023. Di hadapan para menteri dan lembaga non-kementerian, Presiden menyatakan dirinya ingin realisasi anggaran sampai akhir tahun 2023 sebesar 95%. Kemudian yang kedua, ini rutinitas, tetapi apapun tetap harus direncanakan, harus dipersiapkan, yaitu Natal dan Tahun Baru. Menko ini agar disiapkan betul-betul, utamanya yang berkaitan dengan transportasi, yang berkaitan dengan pasokan dan distribusi bahan-bahan pokok. Karena dari perhitungan survei terakhir ada kurang lebih nanti 107 juta pergerakan orang dalam Natal dan Tahun Baru ini. Yang ketiga, yang berkaitan dengan tahun 2024, agar semuanya mempersiapkan realisasi dimulainya anggaran 2024 itu di bulan Januari. Baik di kementerian lembaga, di pemerintah daerah, ingatkan terus mengenai ini. Yang keempat, yang berkaitan dengan stabilitas harga, utamanya harga bahan pokok. Saya kira yang masih tinggi, beras, cabai, ini ada masalah pasokan, ada masalah distribusi, karena di sebuah provinsi ada yang harga cabai rawitnya 50.000, tapi di Jawa ada yang 110 sampai 130. Tolong dilihat betul lebih detail lagi. Kemudian nanti saya minta laporan dari Kementerian Keuangan mengenai perkiraan growth di kuartal keempat dan perkiraan kira-kira tahun 2023 seperti apa. Ketika memimpin sidang Kabinet Paripurna itu, Presiden Jokowi didampingi Menko PMK Muhadjir Effendi dan Menko Polhukam Mahfud MD.
Selasa 12 Desember di Istora Senayan, Jakarta, Presiden Jokowi menghadiri puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023. Presiden Jokowi dalam sambutannya antara lain menekankan tentang pentingnya memperkuat sistem pencegahan tindak pidana korupsi di tanah air. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menilai korupsi sekarang makin canggih, makin kompleks, bahkan lintas negara serta menggunakan teknologi yang makin canggih. Carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia. Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang. Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPK, pendidikan, pencegahan, penindakan, ya. Tapi ini ada sesuatu yang memang harus dievaluasi total. Kembali lagi, apakah korupsi berhenti? Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyata tidak. Karena memang korupsi sekarang ini semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negara dan multi yurisdiksi, serta menggunakan teknologi mutakhir. Oleh sebab itu kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang memanfaatkan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi. Selain itu, Presiden juga menilai pentingnya penguatan regulasi atau undang-undang untuk mencegah tindak korupsi seperti Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana dan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Hadir dalam kesempatan itu sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, Ketua Sementara KPK, serta Ketua Lembaga. Selasa 12 Desember di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi membuka rapat kerja tahun 2023 dan milad ke-6 Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH. Presiden Jokowi pada kesempatan itu minta dana haji harus betul-betul dikelola dengan profesional. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan kinerja dan gerak-gerik BPKH akan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Kinerja dan gerak-geriknya selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Kenapa? Karena mengelola dana haji dengan jumlah yang sangat besar. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKH, 165 triliun. Gede banget tuh. Dana yang dikelola, gede banget. Jadi saya titip hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH. Tadi beliau menyampaikan 75% diinvestasikan di SPSN. Alhamdulillah ini tempat aman, berada di BI. 2% diinvestasikan langsung, investasi langsung. 2%. Menurut saya juga masih aman. Jangan sampai seperti yang lain-lain diinvestasikan di saham, yang sahamnya digoreng-goreng, hilang uangnya. Ingat Jiwasraya. Selalu saya ingatkan itu. Jangan sampai berkasus seperti itu. Bisa titip hati-hati mengelola dana umat ini. Harus betul-betul dikelola dengan profesional, mengedepankan akuntabilitas, mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian yang amat sangat. Karena sekali lagi, ini adalah uang rakyat, uangnya umat. Presiden meyakini BPKH bisa menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dan tanggung jawab sehingga penyelenggaraan ibadah haji makin baik. Hadir pada kesempatan itu Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas, Menko PMK Muhadjir Effendi, serta sejumlah pihak. Rabu 13 Desember 2023, Presiden Joko Widodo meninjau penanaman padi dan menyerap aspirasi petani di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Presiden mendorong para petani agar memulai menanam padi karena musim penghujan telah tiba. Karena hujan sudah mulai di banyak provinsi, kita ingin mendorong agar petani segera memulai menanam padi. Karena waktu kita kemarin karena El Nino agak mundur sedikit, sehingga ini segera kita kejar agar tanam. Karena kita harapkan nanti di bulan Maret atau April kita sudah mulai panen. Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa target panen di tanah air harus meningkat, karena mengingat sebelumnya sempat menurun. Rabu 13 Desember 2023, masih dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, di hadapan para petani, Presiden Joko Widodo mengatakan Menteri Pertanian sudah siap menyelesaikan persoalan kelangkaan pupuk yang terjadi dan dikeluhkan oleh para petani. Selain itu, tegas Presiden, pemerintah juga telah menyederhanakan prosedur bagi para petani yang membutuhkan pupuk subsidi tanpa harus menggunakan kartu tani dan hal itu berlaku di sejumlah daerah tertentu. Ini kita sudah dengar di semua daerah. Sudah diselesaikan oleh Pak Mentan. Dan tadi saya tanya ke petani urusan pupuk saat ini nggak ada masalah, teman. Tapi kalau nanti nggak tahu, Januari semua nanam pupuknya, tapi Pak Mentan tadi sudah menyanggupi akan dibereskan semuanya. Yang dulu pupuk subsidi harus pakai kartu tani, sekarang pakai KTP bisa. Lebih menyederhanakan di tempat-tempat tertentu, tidak semuanya. Ya. Sementara di hadapan para petani, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan terkait cadangan beras nasional. Presiden memastikan stok beras yang ada di Bulog masih dalam kategori aman, sekitar 1,4 juta ton. Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan langsung tunai BLT El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di kantor pos Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu 13 Desember 2023. Presiden menyebutkan BLT El Nino merupakan upaya pemerintah untuk membantu daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga yang diakibatkan oleh kekeringan. Presiden Joko Widodo juga menekankan agar bantuan itu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti memenuhi kebutuhan gizi. Sementara itu di hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga meresmikan Terminal Tipe A Tingkir, Terminal Paya Ilang, dan Terminal Anak Air di Terminal Tingkir Kota Salatiga, Jawa Tengah. Presiden menekankan pentingnya pembangunan sarana dan prasarana transportasi publik untuk meningkatkan konektivitas antar daerah. Presiden Joko Widodo menilai sarana dan prasarana transportasi publik tersebut akan sangat dirasakan manfaatnya saat menghadapi lonjakan penumpang. Presiden mencontohkan salah satunya saat menjelang libur Hari Raya dan Tahun Baru. Kamis 14 Desember, Presiden Joko Widodo meresmikan Pasar Induk Among Tani di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Presiden menyampaikan bahwa pasar yang mulai dibangun sejak tahun 2021 tersebut merupakan pasar terbesar di Indonesia. Pasar Induk Among Tani di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur yang dibangun sejak 2021 telah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan kembali. Pasar Among Tani ini bisa menampung 2.700 kios dan los yang bisa semuanya digunakan untuk berdagang, baik di zona basah, di zona kering, maupun di zona makanan dan kuliner. Saya melihat ini adalah pasar terbesar yang pernah saya lihat di Republik Indonesia ini. Presiden menilai bahwa Pasar Induk Among Tani akan menjadi pasar yang bagus dan rapi. Presiden berharap keberadaan Pasar Among Tani dapat meningkatkan kesejahteraan para pedagang di Kota Batu. Kamis 14 Desember, usai meresmikan ekspansi PT Smelting di kawasan PT Smelting Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, di hadapan awak media, Presiden Joko Widodo mengapresiasi upaya Polri dalam memberantas judi online, salah satunya dalam sepak bola. Presiden meminta jajarannya untuk terus melakukan langkah-langkah pemberantasan ke depannya. Presiden menyampaikan pemerintah telah menekankan pengentasan judi sepak bola di Indonesia.
Presiden juga menegaskan bahwa sepak bola harus bersih dari praktik mafia bola. Ya kita kan sudah sejak 2015 saya sampaikan mengenai pentingnya sepak bola itu bersih dari judi, bersih dari mafia bola. Sehingga kemarin telah ditangkap oleh Polri yang berkaitan dengan bola dan judi online. Saya kira ini sangat bagus. Jangan berhenti di sini, diteruskan sehingga betul-betul bola bersih, permainannya fair, itulah nanti yang akan transformasi sepak bola Indonesia akan terjadi. Tidak ada pengaturan skor, tidak ada permainan uang di dalam pertandingan. Itu yang akan menggerakkan transformasi persepak bolaan Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan transformasi persepak bolaan Indonesia akan bergerak maju lebih baik lagi saat tindak pengaturan skor dan permainan dalam pertandingan dihilangkan. Jumat 15 Desember, Presiden Joko Widodo membuka Munaslup Apeksi di Puri Begawan, Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo meminta anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi untuk menyusun perencanaan besar kota masing-masing dalam menyambut pertumbuhan penduduk. Mengingat populasi perkotaan di Indonesia di tahun 2045 hingga 2050 diperkirakan mencapai 70% atau meningkat pesat dari tahun 2010 yang sebesar 49,7% dan tahun 2020 56,7%. Tahun 2050 diperkirakan sudah 70% dari populasi yang ada. Di Indonesia sendiri, di tahun 2010, itu kota populasinya sudah 49,7%. Tahun 2020 sudah 56,7%. Diperkirakan nanti di tahun 2045, 2050 sudah mencapai 70%. Oleh sebab itu yang namanya desain kota, perencanaan besar, strategi besarnya harus disiapkan dari sekarang. Semua kota harus memiliki rencana besar kotanya masing-masing. Presiden menekankan agar desain besar tersebut mengedepankan keunggulan masing-masing kota sekaligus memiliki perbedaan dengan kota lainnya. Presiden menegaskan pentingnya konsistensi dalam merencanakan pembangunan sebuah kota sehingga program-program yang baik dan telah berjalan dapat terus dijalankan secara konsisten. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Hutama Budi, Muslihun, dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.